Ibu-ibu yang saya hormati, di tengah kita bergabung pemateri pada malam hari ini, beliau memulai pendidikan formalnya di bidang keperawatan di Kota Jambi. Dilanjutkan dengan pendidikan sarjana di Universitas Indonesia jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, dan beliau menyelesaikan pendidikan magisternya dalam bidang ilmu manajemen kesehatan di Kota Banjarmasin. Aktif di berbagai organisasi hingga berpengalaman dalam seminar di berbagai kota di Indonesia. Bersama-sama akan kita dengarkan penyampaian materi oleh Ibu Rimalia Karim, konselor genetika keluarga, healing therapist, motivator, sekaligus penulis. Bagi ibu-ibu yang ingin bertanya, dapat mengajukan pertanyaan pada sesi tanya jawab ataupun dapat mengajukan pertanyaan pada kolom komentar. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kepada Ibu Rimalia Karim, kami silakan. Terima kasih Ibu, suara saya bisa didengar? Jelas Ibu suaranya. Jelas, Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Liyuzhiru ala dini kullih walau karihal musyrikun wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji dan syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah pada malam Jumat yang penuh barokah ini. Allah masih menggiring hati kita, melapangkan jiwa kita, dan memberikan kita kemudahan untuk berkumpul dalam majelis ilmu. Kita berharap tidak saja ada sekitar 83 peserta yang hadir bersama kita, tetapi begitu banyak malaikat yang membersamai kita. Dan kita meyakini keberadaan malaikat di majelis-majelis ilmu itu adalah sebagai salah satu sarana kita yang akan mendoakan kebaikan kita. Salawat dan salam tercurah bagi junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat dan keluarganya. Setiap hari, setiap saat kita senantiasa berdoa kepada Allah. Sebagai pasangan, semoga kita dapat mencapai real love, cinta sesungguhnya. Kita berharap sampai yaumil kiamah Allah masih berkenan menjadikan kita satu kapling di dalam surga bersama pasangan kita, bersama anak-anak kita yang kita cintai, bersama keluarga besar kita. Sebelumnya salam hormat kami kepada Ibu Senior Manager UKL Kalimantan ya tadi nggak salah saya dengar ya, Ibu PIKK, kemudian dari berbagai kabupaten kota barangkali ya, kemudian Ibu seluruh pegawai ya gimana? Ini se-Kalimantan, Ustazah. Kalimantan, Masya Allah, maaf ya. Saya nggak dapat bocoran siapa ini yang perlu saya sapa gitu. Kemudian seluruh pegawai, seluruh jajaran ya, teman-teman yang pada malam ini berkenan ya membersamai kita. Masya Allah. Saya izin untuk share ini ya, materi. Bentar ya Bu ya. Saya balik lagi. Oke. Ya, ini sebagian aktivitas rutin saya ya, Bapak dan Ibu yang berbahagia. Saya sehari-harinya sebagai ASN di bidang perlindungan khusus anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin. Sehingga menjadi bagian pekerjaan saya menangani berbagai kasus kekerasan pada perempuan dan anak di Kota Banjarmasin. Alhamdulillah berbagai konflik rumah tangga pun menjadi bagian dari pekerjaan kami. Tadi seperti disebutkan, kami juga membantu mereka dalam pengelolaan trauma, ya, permasalahan keluarga dengan teknik hipnoterapis, kayak hipnoterapis profesional, konselor genetik keluarga, saya penulis dan juga menjadi pembicara. Alhamdulillah ya, 10 tahun terakhir kita mencatat lebih kurang sekitar 2.374 dari Aceh dan Papua. Kami diberikan kesempatan untuk mudah-mudahan bisa menjadi bagian kebahagiaan para orang tua ya, para siapapun yang berkenan mengundang kami. Ini beberapa buku yang sudah kami tulis ya, buku terbaru kami tentang sibling rivalry. Ini bisa Bapak dan Ibu sudah
cari di Shopee ya. Mungkin kita bisa gunakan nih 9 bulan 9, 10 bulan 10 supaya ongkirnya gratis ya. Tapi kalau bagi mereka yang bertemu dengan saya langsung, saya punya subsidi penulis ya. Jadi harga yang saya dapatkan sudah tersubsidi dengan subsidi penulis hingga harganya sangat murah banget ya. Harganya bisa diskon 40% dibanding harga pasaran. Baiklah, hari ini materinya sangat menarik sekali tentang strategi jitu mendulang pahala dalam pernikahan. Kemarin saya coba, karena waktu saya kepepet banget, karena menangani kasus kekerasan seksual sampai malam, saya coba bikin video, sebagai ya mudah-mudahan trigger kita gitu, tapi rupanya terpotong gitu ya. Ya, mohon maaf ya. Tapi ayah dan bunda, bapak dan ibu, benar banget tadi ya kita dengar bahwa pernikahan ini adalah ibadah yang paling panjang sebenarnya dan menguras emosi kita sebagai seorang manusia. Saya katakan hampir 2/3, bahkan lebih dari 2/3 kehidupan kita ada di dalam pernikahan. Sehingga rugi banget kalau seandainya minimal 2/3 kehidupan kita ini kalau di dalam pernikahan ternyata tidak tercatat sebagai orang-orang yang mampu menghasilkan pahala di sisi Allah. Kalau kita katakan pahala, ibadah, tentu memang syarat dan ketentuan berlaku ya. Ada niat ikhlas di sana. Kemudian ada aktivitas yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah, khususnya ibadah-ibadah yang khusus ya. Tapi ibadah yang terkait dengan hubungan kita antar manusia, termasuk dalam hal ini pasangan hidup kita, ada yang memang tidak secara langsung diatur gitu ya, tetapi kita pun bisa melihat begitu banyak sunah-sunah Rasulullah yang digambarkan bagaimana beliau digambarkan sebagai sosok suami penyayang yang sering memanjakan istri, suami yang mampu memberikan layanan, bahasa cinta yang sangat luar biasa. Dan sepakat banget ketika kita memahami pernikahan, tadi seperti kata Ibu Ketua yang memberikan sambutan, sebagai suatu ibadah, Masya Allah, Bapak dan Ibu. Kita akan, kalau dikatakan ibadah, kita pernah mendengar hadis, walaupun status hadis ini ternyata dhaif ya, palsu ya, bahwa dikatakan ketika seorang suami memandang istri ataupun sebalik istri memandang suami, dan ketika pasangannya suami menggenggam tangan istri maka berguguran dosa-dosanya. Ketika pandangan itu diarahkan maka rahmat Allah pun Allah melimpahkan rahmatnya. Status hadis ini memang dhaif ya. Tapi dalam keseharian ternyata maknanya dalam banget gitu. Ini akan membangun bonding yang sangat kuat antara suami dan istri ya. Aktivitas yang sekedar kayaknya receh banget, sekedar memandang suami atau istri dengan tatapan yang luar biasa, tatapan kerinduan, bukan tatapan kekecewaan, bukan tatapan kemarahan, apalagi intimidasi. Ternyata Masya Allah, hanya dari sekedar tatapan, kita mungkin mendapatkan vibrasi cinta. Berbicara tentang cinta, Bapak dan Ibu. Ini energinya luar biasa loh, nggak main-main. Ya, saya itu mempelajari level energi emosi pada manusia yang dikeluarkan teorinya oleh David R. Hawkins. Ada 17 level emosi pada manusia. Dan emosi cinta itu berada di level emosi yang cukup tinggi. 10⁻500. Ini cinta tanpa syarat ya, cinta tanpa modus, cinta tanpa iming-iming. Jadi ketika kita sebagai pasangan penuh cinta, satu kehadiran pasangan penuh cinta di dalam rumah, walaupun kita merasa kok suami atau istri masih nggak sesuai harapan ya, akan mempengaruhi vibrasi di dalam keluarga tersebut. Baiklah, coba kita lihat kembali ya, salah satu ayat Al-Quran, surah Ar-Rum, ayat 21 ya, yang barangkali kita kenal banget, sering ada di kalau buat undangan ya. Saya bacakan artinya. Bismillahirrahmanirrahim, dan di antara tanda-tanda kebesarannya adalah Dia menciptakan untuk kalian istri-istri dari jenis kalian sendiri supaya kalian merasa tenang karena mereka, dan Dia dijadikan di antara kalian mawaddah dan rahmah. Sesungguhnya pada demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang yang berpikir. Masya Allah, Allah sudah menciptakan kita bahwa ada istri-istri jadi jenis kalian sendiri. Ini artinya pernikahan sesama jenis sudah tidak diterima di sini ya. Walaupun sempat pernah viral itu di salah satu eh, ini ya podcast gitu kan ya. Dan ternyata istri-istri dari jenis ini memang dari jenis kalian sendiri ini membuat kita merasa tenang, kebahagiaan. Memang
dari pernikahan itu adalah bagaimana kita bisa menghasilkan, mungkin yang sering kita dengar samaraba, sakinah, mawadah, warohmah. Ada ketenangan di sana, ada kerinduan di sana, ada kasih sayang di sana. Tetapi dalam perjalanan pernikahan kita, ya, apakah itu bisa tetap bisa kita rasakan? Apakah ibadah-ibadah yang kita lakukan setiap hari itu adalah bukan sekedar rutinitas, sehingga kita merasa kebosanan di dalam pernikahan, ya, atau sekedar kita merasa nggak ada ruhnya di dalam menjalankan berbagai ibadah, ya, mulai dari bangun tidur sampai hendak tidur lagi, gitu. Jika itu yang kita rasakan, maka kehampaan di dalam pernikahan itu akan mulai berdatangan kepada diri kita. Nanti kita akan bicara bagaimana kehampaan pernikahan itu bisa datang, dan ini akan sangat mengganggu sekali bagi kita. Boro-boro kita bisa mendulang pahala di dalam pernikahan, yang ada list-list kekecewaan datang, silih berganti. Inilah sebagian besar tujuan pernikahan. Mari kita cermati bersama dan kita luruskan lagi niat kita bahwa pernikahan kita ini luar biasa loh. Kita ingin satu coupling dengan pasangan kita di dalam surganya Allah. Kalau kita berbicara satu coupling, ya, artinya nanti nggak ganti pasangan. Ya, kalaupun ganti pasangan berarti mungkin pasangan terakhir, ya. Kalau pasangannya meninggal, ya mungkin bagi wanita bisa memilih dan sebagainya. Wallahu a'lam. Pertama, melaksanakan tuntunan Rasul, ya. Segala sesuatu kalau ketika kita memahami itu sebagai tuntunan Rasul, itu ada kebaikan di sana. Ada berkah, ada rahmat dari Allah. Menguatkan kita dalam beribadah. Sering sekali kita mendengar bahwa pernikahan itu menggenapkan separuh din. Artinya konsekuensinya adalah separuh ujian kita minimal ada di pernikahan, kan? Begitu juga menjaga kebersihan dan kebaikan diri. Kalau kebersihan ini nggak hanya sekedar kebersihan fisik, ya, karena memang ada loh gitu ya. Contoh mereka yang mengalami gangguan siklus menstruasi, haidnya ada kista, ya, dan ketika mereka menikah, maka hubungan suami istri itu juga bisa menghilangkan rasa nyeri ketika haid, ya. Masya Allah gitu. Sampai pada posisi seperti itu. Kebersihan ini juga kebersihan hati, ya. Dan ada penelitian yang saya baca bahwa orang yang paling stres adalah mereka yang belum menikah, gitu. Mereka yang banyak akhirnya bunuh diri, gitu ya, adalah mereka yang ternyata tidak menikah. Kita bisa berbagi rasa dengan pasangan, berbagi pikiran dengan pasangan kita. Ini baik sekali untuk menjaga kebaikan dan kebersihan hati kita. Menjadikan hidup kita lebih berkualitas. Alhamdulillah fungsi reproduksi kita mendapatkan keturunan, dan 8 fungsi keluarga bisa kita tegakkan. Salah satunya fungsi reproduksi. Investasi akhirat yang nggak main-main loh Bapak dan Ibu. Bayangkan suatu hal di dalam pernikahan itu ibadahnya luar biasa. Wanita, bagian dari konsekuensi menikah adalah melahirkan. Sakitnya melahirkan itu jika ikhlas juga akan menggugurkan dosa-dosa kita. Menyalurkan fitrah secara benar, karena pada kenyataannya saat ini angka mereka yang melakukan hubungan seksual tidak secara fitrah itu semakin hari semakin masif. Saya cukup lumayan ya menangani kasus kekerasan seksual, ya. Juga mereka yang maaf LGBT juga gitu kan ya. Mereka menyalurkan, ya, menyalurkan fitrah, bukan fitrah, nafsu mereka tapi tidak secara benar. Kalau kita lihat ya Bapak dan Ibu, antara kita, mohon maaf saya katakan lagi, yang jajan, ya, itu sama kan dengan kita dengan istri atau suami kita kan sama yang dilakukan, melakukan hubungan seks. Tetapi hanya karena akad, ada perkataan berat di sana. Maka satu bernilai zina dan dosa yang besar di sisi Allah. Yang satu lagi bernilai pahala, lengkap dengan kesehatan fisik dan kesehatan mental yang didapatkan. Dan bagi mereka yang, mohon maaf, yang jajan, boro-boro untuk mendapatkan kesehatan mental, refreshing, healing tipis-tipis. No. Yang ada adalah peningkatan detak jantung mereka. Contoh ya, bagi mereka yang berselingkuh, gitu. Kenapa fenomenanya sering kita menemukan mereka, oh, ada yang meninggal ketika berselingkuh, gitu ya. Karena fitrah kita sendiri nggak mau loh melakukan dosa itu, gitu.
Dan ketika kita melakukan itu ada rasa nggak nyaman. Minimal terjadi perubahan detak jantung, nafas kita, tanda vital kita udah berubah. Ya, bagi mereka, jadi yang apalagi yang punya sakit jantung ya, jangan coba-coba. Mendapatkan keluarga yang saling menjaga dan saling melindungi, Masya Allah. Menguatkan motivasi dan harapan kita punya tempat berbagi, kita mendapatkan kebahagiaan yang utuh, ya. Kita mendapatkan keseimbangan dalam hidup, pahala dari setiap titik interaksi kita bersama pasangan kita, dan ini yang paling penting, kita akan membentuk peradaban. Bapak dan Ibu yang berbahagia, yuk kita niatkan dari awal bahwa kita akan bahu-membahu dalam ketaatan dan ketakwaan bersama pasangan kita. Artinya kita bukan hanya sekedar berpikir, mungkin bagi para wanita adalah barangkali harapan sebelum pernikahan, dia mendoakan, "Ya Allah, aku kepengen nanti dapat suami yang bisa menjadi imam bagi diriku, yang ngajakin sholat berjamaah, bangunin tahajud, ya, yang ngajarin ngaji." Tapi nggak semua yang mendapatkan kebahagiaan seperti itu. Tidak jarang kita dapatkan ternyata, mohon maaf, justru istri yang ya bolak-balik ngajakin suami ibadah, suaminya malah nggak sholat dan sebagainya. Tapi kita ingin jadikan pernikahan kita ladang amal kan? Kita ingin berlomba-lomba dalam kebaikan kan? Bukan masalahnya siapa yang lebih tinggi. Oh, amal suami atau amal istri. Oh, suami yang jadi qawwam, istri yang jadi makmunya misalnya. Bukan seperti itu. Tapi kita bahu-membahu untuk membentuk ketaatan dan ketakwaan. Ini hasil interaksi dalam pernikahan kita. Nah, yang jadi masalah adalah untuk kita bahu-membahu membuat super tim ini di dalam pernikahan kita agar kita bisa mendapatkan nilai sakinah mawaddah warahmah ini perlu penerimaan yang luas terhadap pasangan. Kata kuncinya di sini Bapak dan Ibu. Saya kalau biasanya mengelola konflik pernikahan, konseling-konseling yang banyak yang datang kepada kami gitu ya. Mereka ini adalah yang tidak bisa menerima, terutama tidak bisa menerima kekurangan pasangan, ya. Padahal mungkin sebelum pernikahan ya, mereka udah ngerti, ada kok yang udah ngerti bahwa pasangannya itu bermasalah gitu. Bahkan mohon maaf saya katakan, ada loh, saya menangani kasus KDRT. Saya tanyakan, "Ibu udah di KDRT sejak kapan?" "Sejak, ini suami ibu ini menikah dengan cara apa? Pacaran," dia bilang. "Kalau gitu ibu menikah dapatkan KDRT apakah sejak menikah?" "Enggak, saya dapat KDRT ya sejak dapat kekerasan sejak berpacaran, Bu." "Loh kok bisa?" Saya bilang. Mungkin pertanyaan yang keluar klise dari kita. Kok mau ya nikah sama orang yang pacaran aja udah mukul-mukul? Apalagi kalau dia merasa kita sebagai istrinya gitu. Tapi jawaban juga klise yang kita dapatkan. Cinta. Karena cinta. Cinta membutakan segalanya, ya kan? Kalau otak emosi sudah sangat besar, maka kelogisan akan menurun begitu saja. Dan lagi-lagi sang wanita berkata, "Bu, saya berharap kalau saya menikah, maka suami saya ini akan mendadak baik, menjadi soleh. Ya, yang tadinya nggak preman jadi ustadz. Ya nggak mungkin lah. Nanti kita bicara bagaimana kebutuhan emosional laki-laki yang dari sana kita belajar bagaimana membuat penerimaan terhadap pasangan. Ya. Nah, kemudian ketika kita kata kunci sudah ada penerimaan, kita udah siap loh kalau seandainya kita tuh kecewa, pasangan kita tuh nggak sesuai dengan ekspektasi. Jadi kalau sudah ada sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasi, sebenarnya nilai ujiannya, nilai pahalanya yang banyak itu di sana. Kalau seandainya bayangkan ya, kita ngebayangin pasangan kita tuh soleh, atau solihah, ya, menyejukkan hati, wah semua sudah paket lengkap gitu ya. Apakah kita yakin kita tidak akan mendapatkan ujian? Pasti Allah akan berikan ujian di sisi yang lain. Harga surga itu nggak mudah loh gitu. Sedangkan kalau kita lihat, Rasulullah itu kurang apa sebagai seorang manusia? Sangat sempurna. Tapi beliau pun mendapatkan ujian-ujian. Tidak hanya dari musuh-musuhnya Rasulullah yang sudah nyata banget menentang dakwah Rasulullah, tapi juga dari istri-istri beliau. Ya, jadi Rasulullah pun konflik dengan pasangannya. Ada juga perasaan penerimaan yang barangkali tidak luas dari seorang Aisyah misalnya. Ya. Nah, ketika kita sudah
membentuk penerimaan, inilah nanti pintu kita untuk memaafkan akan semakin luas. Tapi kenyataannya di Indonesia, mohon maaf, tercatat di Indonesia itu masih angka perceraian tertinggi se-Asia Pasifik loh. Pada tahun 2021 gitu ya, Badan Pengadilan kategorisasi pengadilan agama per 2020 dalam Catahu 2021, mereka mendapatkan banyak sekali kategorisasi kata yang menyebabkan terjadinya perceraian, ya. Tapi yang tertinggi yang menyebabkan angka perceraian itu adalah perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Kalau kita berbicara perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, ini berselisihnya sekali, 2 kali, berkali-kali, beratus-ratus kali. Perselisihan-perselisihan ini, konflik-konflik ini tidak pernah selesai. Oke, ya. Mereka tidak pernah punya formulasi bagaimana membuat pasangan nyaman, bagaimana membuat rumah itu bisa jadi surga yang dirindukan bagi anggota keluarganya. Justru yang terjadi adalah hari demi hari, kok rumah ini kayak neraka aja ya. Ini ternyata yang menjadi faktor pemicu perceraian. Dan kalau kita bicara masalah komunikasi, lagi-lagi 70% masalah pernikahan adalah komunikasi yang nggak nyambung antara pasangan. Bahkan dikatakan laki-laki perlu penerjemah ketika berbicara dengan wanita. Sulit sekali memahami wanita, terutama wanita barangkali yang sudah sangat dikuasai oleh emosi, dan laki-lakinya kalau bahasa saya itu thinking banget gitu kan ya, sangat rasional banget, sangat logis. Ini nggak nyambung biasa kalau ngomong, ya. Kedua, masalah ekonomi, ya. Dan yang ketiga mungkin salah satu pihak yang meninggalkan ini bisa perselingkuhan dan sebagainya, KDRT, ya. Nah, inilah beberapa hal yang memicu perceraian di Indonesia, dan kita berharap Mama loh, kita bisa mampu menyelesaikan Mama dari seandainya Turki. ada konflik-konflik pernikahan kita yang berawal dari beberapa tadi penyebab. Nah, apa sumber konflik di dalam pernikahan? Kita mungkin banyak sumber konflik di dalam pernikahan. Ada yang barangkali bermasalah dengan mertuanya, menantu versus mertua misalnya. Ada yang barangkali bermasalah terhadap suami kok anak mami, Peter Pan syndrome barangkali. Atau istrinya Cinderella kompleks. Istri kok gini banget ya, manja banget. Suami kok kekanakan banget, barangkali seperti itu ya. Atau ya apapun sebenarnya bisa menjadi sumber konflik dalam rumah tangga. Tapi intinya adalah pertama, sifat yang tidak mau mengalah. Kalau kita berbicara tentang sifat tidak mau mengalah, ego, ini udahlah. Harganya udah kayaknya pernikahan seperti apapun harmonisnya kalau sudah ada ego yang kuat, tidak mau mengalah, pernikahan itu akan menjadi panas membara. Kadang-kadang yang menjadi permasalahan di dalam ego itu tidak berat. Tapi karena ada ego di dalamnya, masalah itu menjadi berat. Saya itu pernah menangani kasus ada seorang anak TK, pipinya digigit oleh teman yang lain sehingga menimbulkanlah bekas. Ini susah banget saya memediasi kedua orang tuanya. Karena apa? Ada ego di sana. Anaknya udah main asik banget gitu ya. Tapi ego ini membuat mereka, waduh ya, sulit banget kami memediasinya. Ada cerita yang menarik sekali ya, ini dari guru saya Pak Cahyadi ya. Ilustrasi tentang bagaimana sifat tidak mau mengalah ini akan menghancurkan. Pada suatu hari ini di YouTube saya muat juga gitu ya. Ada seorang suami yang mereka mendapatkan mungkin burung pipit kesasar ke rumahnya. Kemudian suaminya bilang, "Wah, ini burung pipitnya jantan nih, Bu," gitu ya. Si istri mengatakan bahwa burung pipit itu betina. Ayah saya banyak loh melihara burung. Jadi ngerti banget saya tentang jenis kelamin. Nah, kedua pasangan ini, suami dan istri terus hari-hari membahas hanya masalah burung pipit ini apakah jantan atau betina. Sampai mereka tuh, wah kesel banget sudah marah-marahan cuma masalah jenis kelamin burung pipit gitu. Dan suami akhirnya berkesimpulan, udahlah kita nggak usah lagi ngomong ini, karena kalau kita ngomong ini kita pasti berantem, ya kan ya. Oke lah, mereka nggak pernah lagi membahas tentang burung pipit itu. Dan bertahun-tahun berlalu. Kemudian suatu hari di dalam pikiran suami tiba-tiba muncul, kamu ingat nggak? Ya, kita pernah dulu berantem kan, cuma masalah sepele tentang burung pipit. Iya, iya, saya sampai berpikir kata istri, "Saya pengen minta cerai loh dengan kamu." Segitunya kan ya. "Iya, masa kamu bilang burung pipitnya itu, jantan, padahal kan jantan betina," kata istrinya. "Lah, memang jantan," kata suaminya. Dan pernikahan mereka pun kembali berlanjut.
Apa yang bisa kita tarik ya dari cerita ini? Sebenarnya, apakah burung pipit itu jantan atau betina penting nggak bagi kita? Nggak penting sebenarnya. Tapi kalau sudah ada ego yang dimasukkan di sini, susah. Inilah yang terjadi. Kadang-kadang ego kita terhadap bisa pendidikan anak. Ego siapa yang barangkali memegang keuangan kita, memanajemen atau mengelolanya. Ego barangkali keluarga siapa yang didahulukan dan sebagainya. Kalau sudah seperti ini, masuk masalah kecil pun akan membesar. Nah, yuk cek gitu kan ya. Apakah kita menyisipkan banyak ego di dalam pernikahan kita? Kalau sudah banyak kita sisipkan ego-ego di dalam pernikahan kita, mohon maaf, masalah kita untuk mendulang pahala pernikahan ini berat Pak, kayaknya. Kedua, yang menghancurkan banget itu adalah saling menuntut kesempurnaan dan kebahagiaan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Cinta kita itu berbanding terbalik dengan tuntutan kita, dengan ekspektasi kita. Semakin tinggi harapan Anda, ekspektasi Anda terhadap pasangan Anda, maka akan semakin turun cinta Anda. Maka kalau Anda ingin menaikkan cinta, kadar cinta Anda dengan pasangan, ataupun dengan anak-anak kita adalah, yuk, ekspektasi tuntutannya harus diturunkan. Bahkan kalau cinta itu tanpa syarat, Masya Allah. Saya pernah loh, dan saya tulis di dalam salah satu antologi gitu ya, bagaimana dan saya masukkan ke dalam YouTube saya juga tentang cinta tanpa syarat. Ini pengalaman nyata yang saya saksikan. Ada suami yang menikahi seorang ODGJ dan mereka mendapatkan 2 anak dan akhirnya anaknya tersebut juga di rumah sakit ulin hampir meninggal, dioperasi beberapa kali gara-gara istrinya salah memberi air minum, bukan air aqua tapi air keras. Tapi Masya Allah, saya mendapatkan suami sangat luar biasa, punya penerimaan yang luas banget gitu kan ya. Dia ngerti banget istrinya nggak sempurna, dia bisa menerima kekurangan itu. Saya meneteskan air mata untuk ketemu dengan walaupun suami itu hanya tukang becak loh sebenarnya. Berikutnya adalah sifat emosional. Nah, kalau berbicara emosional, apakah emosional kewanitaan kita atau emosional kelelakian kita, ini akan semuanya bisa menghancurkan dan babak pernikahan kita itu rasanya, aduh nggak kepengen dekat-dekat. Boro-boro kita berpikir, "Saya akan merindukan dia pulang ke rumah." Yang ada rasanya saya nggak kepengen dengar suara dia. Saya nggak kepengen dengar langkah kakinya. Kok dia kalau datang ke rumah saya kok nggak aman ya? Gitu kan ya. Sifat emosional ini pemicunya banyak, ya. Tapi kita sadari apakah kita ini berasal dari orang-orang yang memiliki luka pengasuhan. Jadi kalau kita punya luka pengasuhan waktu kecil, tambah lagi luka batin di dalam pernikahan kita, maka 2 luka ini bersambung akan melahirkan emosional yang sangat, ya menghancurkan pernikahan kita. Kalau kita merasa saat ini, dengan perjalanan pembicaraan saya dari tadi, ada Bapak dan Ibu merasa ada kerapuhan diri di sana. Kok Ibu tuh kayaknya nyindir banget ya, tapi kok kena banget ke saya. Mohon maaf. Tapi kalau jika itu yang Anda rasakan, adanya kerapuhan, Anda bersyukur. Karena adanya kerapuhan adalah cikal bakal Anda bakal lebih mencintai diri. Saya katakan sulit loh kita mampu menjadi orang yang penuh cinta. Kalau kita sendiri krisis cinta. Orang-orang yang krisis cinta akan sangat emosional. Karena cinta itu menenangkan. Cinta itu membuat damai, nyaman. Jadi kalau cinta kurang, emosional bawaan kita gitu kan ya. Bapernya kelewatan. Oke lah, cemburu itu katanya tanda cinta, tanda sayang. Oke. Tapi kalau cemburunya kelewatan, posesif, itu bukan tanda cinta. Cemburu kelewatan itu artinya Anda krisis cinta, kurang cinta, nggak yakin pasangan itu, dicurigai terus. Ya. Nah, kalau seandainya kita mulai merasakan, oke, saya punya kerapuhan diri. Saya kok nggak merasa eee, banyak luka di dalam diri saya, sehingga saya memandang pernikahan ini nggak aman gitu ya, kita bisa bantu ya. Konflik yang berasal dari sarana kehidupan ya namanya tingkat kepuasan akan sangat berbeda walaupun sudah rumahnya 4, kendaraannya 10, sudah banyak begitu capaian, kehidupan yang mungkin orang menganggap itulah kemewahan, bisa jadi juga tidak cukup untuk membuat kita merasa nyaman di dalam pernikahan. Apalagi perselingkuhan, waduh, ini ibu-ibu kalau udah dengar ini panas banget gitu ya. Apalagi film layangan putus membuat para wanita rasanya, rasanya kok, cerita itu benar-benar membuat saya merasa terbela barangkali ya.
dan kebohongan. Ini value banget yang kadang beberapa di dalam pernikahan ya saya dapatkan adalah, "Bu, suami saya ataupun istri saya itu berbohong loh, Bu. Waktu awal katanya bla 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 janjinya. Setelah menikah gini, katanya kita akan berbagi nih soal keuangan, akan diberi ke siapa segala macam, ternyata gini loh. Kemudian kalau seandainya kita misalnya kerja bareng, bagaimana barangkali pengelolaan segala hal, ternyata bohong loh. Nah, ini akan menyakitkan. Tapi yuk, ya, jangan sampai kita menghancurkan pernikahan hanya karena kita tidak pernah merasa sesuai atau kita sulit memahami pasangan. Karena barangkali bisa jadi kita menganggap pasangan kita bohong, tapi sebenarnya kita tidak tahu ada apa sih di balik kebohongan itu. Oke? Nah, kita lihat di slide berikutnya, saya akan melihatkan ya. Inilah hal tersulit di dalam pernikahan. Ini situs kepada ribuan wanita, walaupun survei ini dilakukan tidak di Indonesia, tapi cukup menggambarkan ya bahwa kondisi ini pun terjadi di Indonesia. Pada tahun 2010 didapatkan bahwa ternyata ada 5 hal tersulit di dalam pernikahan. Apa itu? Pertama, berbicara dengan pasangan. Tadi saya katakan, masalah komunikasi ini luar biasa loh, nggak nyambung, nggak ngerti, ya nggak merasa dipahami, ternyata menghancurkan banget gitu. Dan ada yang memilih, udahlah, aku malas sudah ngomong dengan pasangan. Setiap ngomong kok rasanya malah sakit hati. Kok nggak diperhatiin ya. Mungkin kalau kita dengar kajian-kajian dari Aisyah Dahlan, pandangan secara neuroscience, kalau saya secara genetik juga di dalam ilmu-ilmu neuroscience, kita melihat memang ada perbedaan sangat unik. Kalau secara genetik saja, macam antara laki-laki dan perempuan itu udah beda banget. Misal contoh, laki-laki itu memang secara kodrati, secara sunatullah Allah lebih buat lebih pemikir di dalam kehidupannya, ya. Dan wanita lebih memang emosional. Itu sudah secara gender barangkali. Karena kenapa? Sistem limbik di otak wanitanya lebih besar. Jadi wajarlah kalau wanita itu punya perasaan yang lebih lembut, ya. Walaupun kelembutan itu tidak semua wanita, ya. Kalau wanita itu memang eh, tipe limbik kanannya lebih aktif, dia akan lebih terasa banget. Kemudian ternyata masalah mempercayai pasangan ini juga nggak mudah, ya. Apalagi kalau seandainya kita mendapatkan pengasuh yang tidak support. Kita ada loh teman saya yang cerita bahwa istrinya itu pasang GPRS di mobil suaminya. Karena mungkin riwayat suaminya berselingkuh juga membuat dia rasanya nggak yakin suaminya ini kemana gitu. Kalau seandainya, tapi pahamilah para wanita, ternyata semakin kita sulit mempercayai pasangan kita, semakin suami merasa tidak dicintai. Ada di slide berikutnya tentang memenuhi kebutuhan emosional pasangan. Berikutnya cara menggunakan uang. Tadi permasalahan ekonomi kita lihat kan, rupanya menjadi permasalahan yang menghancurkan keyakinan dan nilai dalam keluarga. Soal misalnya mengasuh anak, ya, kemudian apakah kita satu visi di dalam mengasuh anak dan sebagainya, ini pun menjadi sumber konflik. Dan juga keluarga siapa yang didahulukan, ya. Jadi ada yang diam-diam ngasih duit dengan orang tuanya, ada diam-diam barangkali curhat dengan orang tuanya karena kesel banget dengan pasangannya. Kalau Anda barangkali konflik ya dengan pasangan, indah banget tuh kalau silang. Jadi kalau seandainya kita itu bisa curhat dengan mertua kita, kita dapat pembelaan dari mertua kita. Begitu juga suami ataupun istri. Tapi yang terjadi adalah kita lebih memilih orang tua kita. Ya mungkin saya paham, kita merasa dekat dengan orang tua kita, dengan mertua kita barangkali kita baru kenal, anggaplah pernikahan itu 10 tahun, 10 tahun. Tapi dengan orang tua kita mungkin 20 tahun, kita merasa ada hubungan bonding, hubungan emosional yang membuat kita yakin orang tua kita pasti nerima banget, ya, membela kita gitu. Tapi ternyata kalau seandainya kita punya orang tua yang tidak bijak, kalau orang tua kita itu tidak seperti Abu Bakar ketika Rasulullah punya konflik dengan Aisyah, susah, ya. Ini yang terjadi adalah masuknya pihak ketiga dan beberapa kasus yang kami tangani, ketika masuk pihak ketiga yang tadinya ini bisa didamaikan justru semakin menghancurkan, ya. Selanjutnya yuk kita cek kembali Anda sudah berada di mana di dalam tahapan kehidupan pernikahan. Pertanyaan yang perlu dijawab di sini adalah, apakah kita sudah mampu beradaptasi dan melalui setiap tahapan hidup dengan baik? Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ada 5 tahap kehidupan pernikahan. Pertama, ada tahapan namanya romantic love. Itu
berjarak secara teori 3,5 sampai 5 tahun. Fase romantic love itu ditandai bagaimana rasa ego kita sangat rendah. Berarti kalau rasa ego sangat rendah itu kayak gini, gula Jawa rasa coklat gitu ya, dunia milik kita berdua. Ya, cinta mati banget dengan pasangan kita. Jadi kabar buruknya kalau seandainya bagi Anda ya menempuh hubungan, anggaplah berpacaran atau menjalin hubungan yang cukup lama dengan pasangan. Mungkin sebelum menikah Anda telah mengenal sangat dalam pasangan itu 3 tahun, kalau bahasanya sekarang itu pacaran, maka fase romantic love secara teori hanya 2 tahun sisanya. Kalau saya dulu pernah ada seorang wanita, Bu, saya itu udah pacaran 7 tahun, Bu, tapi akhir-akhir ini kita udah dekat dengan waktu pernikahan. Calon saya itu ngajak berantem terus. Secara teori saya katakan cintanya udah habis. Jadi perlu PR besar lagi untuk menumbuhkan rasa cinta itu. Ya. Baik kebanyakan di fase romantic love ini, tugas kita apa? Tugas kita itu membuat memori yang sangat banyak tentang pasangan. Dalam hal ini kebaikan ya. Kenapa sih kita harus banyak membuat memori kebaikan terhadap pasangan? Mohon maaf, setelah fase romantic love, kita akan memasuki tahapan pernikahan berikutnya, ada fase distress. Fase konflik. Bayangkan ya, kalau seandainya di pikiran kita itu bahwa pasangan kita itu sedikit kebaikan kita. Anggaplah kalau kita ukur kebaikan hanya 30%, keburukannya 70%. Apa yang terjadi? Kita pasti memilih bercerai. Ngapain saya pertahankan orang seperti ini? Ya enggak. Tapi 3,5 tahun itu barangkali kita sibuk, oh anak kita lahir kecil ya, kemudian kita repot segala macam, bla bla bla, kehidupan berjalan rutinitas dan sebagainya. Kita lupa melis kebaikan-kebaikan pasangan kita yang kayaknya receh. Barangkali bagi kita para perempuan mendapatkan gaji dari suami setiap bulan, kita merasa itu suatu hal yang nggak perlu diterima kasih gitu, nggak perlu di thank you-in. Karena itu kewajiban suami. Itu kecil loh sebenarnya, tapi Masya Allah ketika suami memberi, kita berterima kasih dengan pandangan penuh cinta, ya, membuat suami kita merasa dirinya superhero, itu luar biasa loh sebenarnya gitu ya. Tapi mungkin rasa itu udah nggak dapat lagi. Sesungguhnya rasa cinta kita itu akan semakin menurun ketika kita merasa, aku udah rasa ngertiin banget pasanganku. Aku udah kenal segalanya gitu. Tidak adanya kebaruan di dalam pernikahan kita, mohon maaf, ini ternyata menggerus cinta kita. Tahapan kedua adalah fase distress. Berapa lama fase distress? Saya nggak tahu. Itu Anda yang mengalami. Ada yang 10 tahun, ada yang bahkan 20-30 tahun. Buktinya adalah saya pernah teman saya, dianya menemani ibunya kemana saya katakan? Ke pengadilan. Karena dia mau bercerai. Padahal udah nenek-nenek. Berarti fase distressnya sepanjang itu loh. Saya katakan fase distress sepanjang itu kira-kira bisa nggak dia mendulang pahala dalam pernikahan? Sakinah mawaddah warahmah itu nggak dapat kok. Ya. Nah, kalau kita sudah bisa melewati fase distress, ada yang melewati 1 tahun, udah ngerti konseling ya, kalau mungkin saya bantu ada konseling, oh dapatlah permasalahannya ini, Bu komunikasinya dibenahi seperti ini, Bu. Kita bisa menyelesaikannya, tapi ada yang bertahun-tahun. Setelah kita melewati fase distress, kita akan masuk pada fase knowledge, pengetahuan. Kita mulai mencari tahu pasangan kita tuh seperti apa sih sebenarnya. Ya, kita udah mulai rajin ikut seminar, ikut kajian-kajian, baca ya, dengar hal-hal yang terkait dengan pernikahan. Itu fase-fase di sana menguat kembali. Barulah kita bisa memasuki tahapan berikutnya, transformation. Kita siap berubah, kita siap menurunkan ego. Ya udahlah, kalau pasangan saya nggak suka saya berbicara tentang ibunya yang seperti ini, saya nggak maulah ngungkit-ngungkit tentang itu. Ya. Tahap kelima baru tahap real love, cinta yang sesungguhnya. Apakah pada saat tahapan cinta sesungguhnya kita tidak ada lagi konflik? Selalu ada. Hanya saja konfliknya pada tahapan itu, ego kita sudah turun. Maka bahasanya ya kayak gitu, Mang, Mama Ikam ya cerewet, maklumi aja. Udah sangat nerima banget. Nah, perjalanan pernikahan kita ini adalah melewati setiap tahapan itu dan kita bisa beradaptasi dengan cara yang baik ya. Yuk kita ingin banget nih meraih amal unggulan di dalam pernikahan, gimana caranya? Pertama, yuk kita kuatkan kembali visi, misi, dan motivasi di dalam pernikahan kita. Tadi sejak awal saya sudah singgung ya, visi kita di dalam pernikahan, materi sampai pukul 20.30, oh 5 menit lagi. Ya nggak apa-apa lah, karena saya ini ya, masih
setengah jam lagi. Enggak, ya nanti di dalam tanya jawab mudah-mudahan. Kita ingin visinya apa? Masuk surga kan ya. Satu coupling kan di dalam surga bersama pasangan. Jadi jangan coba-coba gitu kan ya. Kita menikung sana buat perselingkuhan dan sebagainya. Kita nggak bakal satu coupling loh. Ketika kita visi misi kita kuat, pengen satu coupling jika seandainya terjadi gelombang di dalam pernikahan kita. Ada ombak-ombak. Kalau Ustadz Cahyadi itu bilang pernikahan itu seperti kita melewati roller coaster, terjun bebas, bisa naik lagi pelan-pelan dan sebagainya. Ya, walaupun bagaimanapun roller coaster-nya di dalam pernikahan kita, tapi kita berpikir, saya ingin satu coupling dengan pasangan saya. Ini dikuatkan, nggak bakal terjadi perceraian. Kalaupun itu kita barangkali kita akan berusaha menyatakan pernikahan kita, tapi karena hak anak kita adalah menikmati pernikahan yang sehat dari orang tuanya. Akhirnya apa yang terjadi? Nggak bosan kita di dalam menikah, kita nggak kepengen hilang ketergodaan kita, kekecewaan kita tidak berlebihan. Nah, menyelaraskan perbedaan ini jadi PR berat banget. Baru secara genetik saja laki-laki perempuan berbeda itu udah membuat kita merasa aduh nggak nyaman kadang-kadang dengan pasangan kita. Secara kultur dan budaya, golongan darah beda aja mohon maaf ya. Suami kita tipe golongan darahnya A, kita barangkali O. Itu udah beda banget tuh tipe karakternya. Nah, kemudian ibu-ibu ya saat kecewa dengan pasangan. Ini yang barangkali yang lebih merasa ibu-ibu ya karena sistem limbiknya barangkali kuat banget ya. Apa yang perlu kita lakukan? Walaupun barangkali bapak-bapak juga bisa jadi kecewa juga, tapi dia nggak bisa cuap-cuap barangkali dengan karena 7.000 katanya ya. Berdamailah dengan kekurangan pasangan kita. Kita bukan menikah dengan malaikat, kita menikah dengan manusia. Manusia itu banyak sisi kekurangannya, tetapi juga mereka punya banyak kelebihannya. Yuk, perbesar kelebihan pasangan kita di dalam pandangan kita, di dalam pikiran kita. Bahkan bila perlu semua panca indera kita ini kita puaskan dengan kebaikan-kebaikan pasangan kita. Fokus kita melihat kebaikan pasangan kita. Kalau kita sudah fokus terhadap sesuatu, maka fokus kita itu terhadap hal-hal yang jelek akan berkurang. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita mereframe, membingkai ulang kesalahan pasangan. Kalau seandainya kita bisa mereframe dengan baik, kita timbulnya apa? Empati. Oh, pasangan saya melakukan kesalahan, wajarlah. Dia kasar, dia keras. Karena dia diasuh oleh orang tua yang seperti itu. Pasangan saya waktu kecil sering mendapatkan kekerasan. Pasangan saya mendapatkan luka pengasuhan. Sehingga lahirlah dia seperti itu. Maka tugas saya membantu menggenapkan pasangan saya. Untuk dia hari demi harinya jauh lebih baik. Nah, kemudian ini saya ajak kembali ya, tidak pernah lelah mengenal dan belajar tentang pasangan kita. Selama ini kita merasa dalam sekian tahun pernikahan kita, udah kita benar-benar kenal. Sebenarnya kita benar-benar kenal nggak sih? Tahu nggak apa yang berada di dalam pikiran pasangan kita itu? Udah tahu nggak? Apa yang menjadi kekecewaannya ataupun sebaliknya kebahagiaannya? Saya tanya gitu, kalau barangkali kalau kita sudah benar-benar memahami pasangan, udah ngerti nggak bahasa cinta utama pasangan kita? Sudah ngerti nggak gimana cara pasangan kita itu kalau dibuat nyaman, jadi kalau kita ngobrol, pasangan kita itu nggak bosan. Pasangan kita itu rindu banget gitu, asik banget punya istri atau suami yang kayak gini. Cara ngobrolnya nyambung banget. Wah, Masya Allah. Apalagi kalau kita bicara kebutuhan perasaan dan cinta suami, ini kebutuhan perasaan aja saya bocorin ya. Nah, ini kebutuhan emosional wanita, kebutuhan perasaannya apa? Rasa dilindungi, rasa diperhatikan. Ini level 1. Dipahami. Makanya kalau wanita nangis, bapak-bapak yang berada di sini, wanita itu cuma kepengen kadang-kadang ditemani melewati tangisan-tangisannya, dihormati, ya, mendapatkan cinta yang wow, ya. Dia merasa bahwa pasangan itu memberikan pengorbanan hidup kepada dirinya. Wanita perlu digombali sampai jadi nenek-nenek. Makanya wanita itu perlu penguatan cinta dan diberikan hak-haknya. Maka kalau seandainya secara siklus bagi para suami memberikan kebutuhan, perasaan emosional dan cinta kepada pasangan, maka secara siklus maka wanita akan juga memberikan kebutuhan emosional pada sang suaminya. Apa kebutuhan emosional para pria? Ini para ibu-ibu, laki-laki perlu dipercaya, itu level 1. Jadi kalau seandainya laki-laki tidak dipercaya, cintanya krisis. Kita kadang-kadang okelah, mungkin kecewa terhadap suami. Ada hal-hal yang membuat kita merasa, aku kok sulit banget ya memulihkan kepercayaan. Tapi please, kepercayaan itu level 1 loh kebutuhan emosional suami.
Kalau kita berhadapan dengan suami yang udah ngaku, udah saya tobat, saya berjanji tidak akan melakukan hal itu lagi, misalnya, dan kita masih bisa menerimanya, PR kita adalah bukan ngungkit-ngungkit. Kalau kita ngungkit-ngungkit lagi kesalahan itu, suami kan kadang-kadang dia akan berbicara, "Buat apa juga sih, Bu, saya mau berbaik-baik atau tobat," gitu ya. Toh istri saya ngungkit-ngungkit lagi kesalahan saya itu seperti nggak ada harganya. Laki-laki perlu dipercaya dan dihargai. Dan level kedua, menerima dia apa adanya. Ini berat kan? Jadi semakin banyak para wanita, mohon maaf, kita memang kadang-kadang punya sisi ingin memperbaiki segalanya. Otak kita yang sangat detil kadang-kadang, itu membuat kita ingin memperbaiki segalanya. Tapi para suami ketika dia begitu banyak dituntut melakukan perbaikan, ya, dia semakin merasa dirinya tidak dicintai. Jadi Bu gimana Bu? Dibiarin aja lah nggak sholat. Nah nanti kita bicara. Menghargai yang dilakukan. Segini aja Pak gajinya. Nggak cukup Pak. Bapak harus lebih keras lagi Pak. Memang sih memotivasi suami, tapi kalau kalau gini kata-katanya, ini nggak menghargai banget. Suami perlu dikagumi, bahwa dia ada sosok superhero bagi istrinya. Suami perlu merasa bahwa semua perbuatannya itu didukung, dan bagaimana kita bisa mensupport suami. Sebagai bagian akhir dari pertemuan kita pada hari ini ya, yuk kita bersama-sama, kita kan ingin menguatkan, keinginan kita kan mendulang pahala, di sini ada proses aksi dan reaksi, kita menciptakan ketaatan bersama. PR-nya adalah bagaimana kita bisa meningkatkan dan menguatkan kebaikan pasangan kita. Jadi apa yang kita lakukan? Yuk bersabar menghadapi prosesnya. Yang kita nikahi kita tahu kan sejak awal, iya kalau dia ustadz sejak awal. Dia bukan ustadz sejak awal. PR-nya menjadikan ustadz kan panjang. Kalaupun dia ustadz akan ada ujian-ujian yang lain sebenarnya. Ya, bagaimana barangkali ya PR kita itu menjadikan kita role model kebaikan itu loh PR-nya. Terutama bagi para wanita menghadapi para suami yang tadi kan secara laki-laki sulit, dia perlu merasa penerimaannya terhadap dirinya kuat gitu ya, terimalah saya apa adanya. Maka tugas kita adalah memperbaiki diri kita agar kita bisa menjadi vibrasi kebaikan. Dan ini Masya Allah, suami yang akan melakukan kebaikan dengan sendirinya tanpa perlu merasa dia, wah istrinya kok mimpin banget ya. Gitu ya. Memberikan suasana kondusif bagi munculnya perilaku mulia bagi pasangan. Kalau wanita inginnya dimanja, ingin diperhatikan, suami inginnya dipuja, dihargai, dihormati. Kita munculkan suasana kondusif itu. Ada suatu hal yang barangkali membuat kita kecewa dengan pasangan, bagaimana kita bisa berkomunikasi asertif yang membuat pasangan kita merasa, oh ya, kayaknya aku perlu berbenah. Tidak bosan memotivasi, "Ya udah Bu, oler ulun Bu," bahasa Banjar gitu ya. Diomongin apa juga gitu ya, rasanya capek Bu, pahalanya di sana. Dan perubahan karakter itu repetitif loh, itu kita perlu memasukkan input yang sangat banyak ke dalam pikiran bawah sadar, itu baru bisa jadi karakter. Kalau kita perlu banyak memasukkan inputan, PR-nya adalah tidak bosan untuk melakukan kebaikan, memotivasi terus-menerus ya. Mengajak pasangan dalam komunitas yang positif, ya barangkali bagi pasangan kita tertentu yang mudah terwarnai, maka cari komunitas positif yang bisa mewarnai, dan inilah kita akan menggenapkan diri kita dengan tidak pernah lelah untuk berdoa ya. Demikian, Bapak dan Ibu sebagai pemantik kita diskusi barangkali, tidak banyak yang bisa kita sampaikan dalam waktu yang sangat singkat ini, dan sesungguhnya adalah hausnya kita terhadap ilmu, adiksi terhadap ilmu itu adalah suatu kebaikan dan itu adalah jaminan kebahagiaan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.